Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjara mimuk latim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa awmadhal barkumi fi dhalma imin idami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi. Wa ijadu syai'in lan mujudaken suwiji-wiji minal alami kang tetep saking alam
ma'akarohatihi sartane terpaksane utawa sengite Allah liwujudihi maring wujude syai' ayadamu iradatihi tegese ora onone oleh ngersakaken Allah oleh ngersakaken syai' ngono utawa ora onone ngersakaken syai' lahu kedue Allah lahu kedue Allah au ma'adzuhuli utawa sartane lali awil ghaflati utawa lali au bitaklili utawa kelawan alasan au bitabai utawa kelawan watek menciptakan sesuatu dari alam disertai keengganan atas wujudnya. Maksudnya adalah tanpa kehendak Allah, disertai lalai atau lupa karena satu alasan atau karena tabiat. Qad arafta teman-teman ngerti sira anna hakikatul iradati ing satemene sejatine iradah hiya ya iradah iku al-qasdu nejo ila takhsisil jaizi maring nentokaken barang kang jaiz bima dima kelawan sebagiane perkara ya juzu kang wenang apa ma alaihi ing atase jaiz waqad taqarrara lan teman-teman tetep apa anna iradatahu sak temene iradai Allah subhanahu wa ta'ala iku amatu ta'liki iku amatu ta'alluki kang umum ta'alluki li jami'il mumkinati maring sekabehane barang kang mungkin fayalzamu mongko tetep apa ayastahila yen to mustahil apa wuku syai'in tumibone suwiji-wiji minha kang tetep saking mumkinat tumibane mau bi ghairi iradatin tanpa kersa utawa tanpa kehendak minhu saking Allah Ta'ala lewoko idzalika syai'i maring mengko tumibane mengkono-mengkono suwiji-wiji wadzalika utai mengkono-mengkono istihalatu wuqu'i syai'in minha istihalatu wuqu'i syai'in minha iku yunfi nafe'aken apa dzalik iradatahu ing iradai Allah Ta'ala lidziddi dzalika maring sewalike mengkono lidziddi dzalikal waqi'i maring sewalike mengkono-mengkono kejadian wa illa lamun ora yunfi lajatama mongko yektine dadi kumpul apa adzidani perkara loro kang bertentang kang berlawanan karone sesungguhnya kamu telah mengetahui bahwa hakikat iradah adalah
bermaksud menentukan perkara jaiz dengan sebagian hal yang mungkin terjadi padanya. Dulu ketika sampean masih kelas 1, saya terangkan bahwa kudratnya Allah itu taksirnya atau pengaruhnya adalah menentukan dari beberapa kemungkinan yang ada. Misalnya Allah menghendaki wujudnya Zaid. Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada Zaid. Zaid itu mungkin saja gemuk pendek, mungkin saja kurus tinggi, atau mungkin saja kulitnya putih atau kulitnya hitam. Nah, irodah itu adalah sebenarnya bermaksud menentukan perkara jaiz. Sehingga dipilih putih, yang namanya Zaid putih, tinggi orangnya. Dan telah tetap bahwa irodahnya Allah Ta'ala berhubungan secara menyeluruh dengan semua mumkinat. Sehingga pasti mustahil terjadi suatu hal yang mungkin tanpa irodahnya Allah Ta'ala atas terjadinya sesuatu itu. Jadi mustahil ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil ada sesuatu yang wujud di muka bumi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemustahilan terjadinya sesuatu hal yang mungkin tanpa iradah Allah itu secara otomatis menafikan iradahnya Allah Ta'ala terhadap kebalikan dari kenyataan terjadinya hal yang mungkin tersebut. Jadi kalau kita ini mengatakan ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah, berarti secara otomatis kita menafikan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila jika tidak maka akan apa? Maka akan wujud yang namanya diddaini secara bersamaan. Apa diddaini itu? Dulu sesuatu yang saling berlawanan. Sesuatu yang berlawanan itu termasuk mustahilat. Menafikan kebersifatan Allah dengan sifat lalai dan lupa. Menafikan kebersifatan Allah dengan apa? Menyengaja, menyengaja atau qasdu. Li'annahu makrono satemene biduhuli kelawan lali wal ghaflati tegese lali. Li'annahu makrono satemene duhul wal ghaflah iku li'annahuma iku munafiyani kang nafeaken karone lil qasdi maring sejo. Alladzi huwa kang utawi qasdu iku maknal iradati maknane iradat. Wa yunfi lan nafeaken apa dzalik aidon halih malih antakuna ing yen to ana apa adzatu zat al aliyatu kang luhur ana iku ilatan dadi ilat
liwujudi syai'in kedue onone suwiji-wiji minal mumkinati kang tetep saking pira-pira perkara kang mungkin au mu'athiratan utawa kang labeti fihi ing dalem wujudi syai' oleh nglabeti mau bitabai kelawan watek li'annahu krana satemene kelakuan iku yalzamu tetep alaihi ing atase antaku nadzatul aliyah illatan liwujudi syai' apa kidamu dzalikal mumkini kidame mengkono-mengkono perkara kang mungkin liwujubi iqtiranil illati krana wajibe bebarengane ilat bebarengan bimakluliha kelawan kang den ilati ilat wa tabi'ati lan bebarengane tabiat watek bimatbu'iha kelawan kang den wateki tabiat wa dzalika utawi mengkono-mengkono kaunul mumkini qadiman wa dzalika utawi mengkono-mengkono kaunul qadimi kaunul mumkini qadiman iku yunafi nafi'aken apa dzalik iradata wujudi dzalikal mumkini ing ngersakaken onone mengkono-mengkono perkara kang mungkin al-qadimi kang dhisik al-qadimi kang dhisik tadi dikatakan bahwa menafikan kebersifatan Allah dengan sifat lalai dan lupa karena keduanya itu menafikan qasdu atau maksud Allah di mana qasdu itu merupakan makna daripada iradah dan menafikan keberadaan zat Allah yang maha kuasa sebagai ilat bagi wujudnya sesuatu yang mungkin atau sebagai faktor yang mempengaruhi wujudnya karena tabiatnya karena hal itu berkonsekuensi memastikan kekidaman hal yang mungkin tersebut. Kalau saya terjemah ini tak angen-angen kok tambah bulat ya. Saya sebut mungkinat begitu aja ya. Sebab hal itu berkonsekuensi memastikan kidamnya mungkinat tersebut. Karena ilat pasti bersamaan dengan yang diilati. Dan karena tabiat pasti bersamaan dengan yang ditabiati. Adapun kekidaman mumkinat itu menafikan iradah wujudnya yang qadim. Sebab maksud mewujudkan hal yang sudah wujud adalah mustahil. Karena termasuk kategori tahsilul hasil. Karena termasuk kategori tahsilul hasil. Ini kalau dibaca pelan-pelan bisa dipahami. Atau saya ulangi ya. Wa dzalika yunfi iradatahu ta'ala lididzalikal waqi'. Kemustahilan terjadinya sesuatu yang mungkin tanpa kehendak Allah itu menafikan iradahnya Allah subhanahu wa ta'ala.
terhadap kebalikan dari kenyataan terjadinya hal yang mungkin tersebut. Bila tidak demikian, maka akan wujud yang disebut dengan diddani secara bersamaan. Menafikan kebersifatan Allah dengan sifat lalai dan sifat lupa secara wujud diddani secara bersamaan. Karena keduanya menafikan maksud Allah atau irodahnya Allah, yang mana qasdu itu merupakan irodah yang sebenarnya, dan menafikan keberadaan zat Allah yang maha kuasa sebagai ilat bagi wujudnya suatu yang mungkin atau sebagai faktor yang mempengaruhi wujudnya karena tabiatnya, sebab hal itu berkonsekuensi memastikan kekidaman mungkinat tersebut. Kenapa kok dipastikan kekidaman mungkinat tersebut? Karena ilat pasti bersamaan dengan maklulnya, dan tabiat pasti bersama dengan matbu'nya. Adapun kekidaman hal yang mungkin itu menafikan irodah wujudnya mungkin, sebab bermaksud mewujudkan hal yang sudah wujud merupakan hal yang mustahil karena termasuk kategori tahsilul hasil. Walihadza lan krono iki alasan, walihadza lan krono iki alasan, i'ta lama taqadat ing dalem nalikane nekotaken utawa yakinaken sapa al mulahhidatu wong kang melenceng minal falasifati kang tetep saking ahli filsafat, ahlaka muga ngrusakhum ing ahlul falasifah sapa Allahu ta'ala, anistanada ing yen to nyandhekaken sapa falasifah al alama ing alam ilaihi maring Allah, ilaihi maring Allah iku innama huwa angin pestine utawi istinadul alam alata iku ala tariqistinadil ma'luli ing atase cara nyendhekaken barang kang den ilati, disendhekaken ilal ilati maring ilat. Qalu berpendapat sapa mulahhidah utawa falasifah, berpendapat bikidamil alami kelawan disike alam, wa nafau lan nafa'aken sapa falasifah la'anahum muga-muga nglaknati ing falasifah sapa Allah, nafa'aken jami'a sifati ing sekabehane sifat al-wajibati kang wajib limaulana kedue Allah jalla wa azza minal kudrati nyatane sifat kudrat wal iradati lan iradat wa ghairihi malan liyane kudrat lan iradat, kudrat lan iradat. Wa dzalika utai mengkono nafyus sifat, utai mengkono nafyus sifat iku kufrun kekufuran sorohun kang pertelo. Karena alasan ini, mana ini itu apa? Ilat harus bersama dengan maklulnya. Orang-orang ahli filsafat
meyakini bahwa penyandaran alam semesta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya terjadi berdasarkan penyandaran maklul terhadap ilatnya. Mereka berpendapat atas kidamnya alam semesta ini, mereka juga menafikan seluruh sifat-sifat Allah seperti kudrat dan iradat. Bahkan selain kudrat dan iradat, mereka menafikannya. Dan hal ini adalah merupakan kekufuran yang sangat nyata. Jadi kalau orang-orang ahli filsafat, termasuk orang-orang yang mengandalkan kecerdasan berpikir, termasuk diantaranya mereka Mu'tazilah. Tapi ada perbedaannya. Faktor yang membedakan Mu'tazilah dihukumi tetap Islam, sedangkan orang-orang ahli filsafat itu dihukumi kafir adalah mereka itu kan sama, mengedepankan kecerdasan berpikir. Tetapi Mu'tazilah tetap masih dalam kerangka Islam. Sedangkan orang-orang ahli filosof itu dihukumi kafir. Di mana letak perbedaannya? Mu'tazilah itu hanya menafikan sifat ma'ani di luar zat Allah dan masih mengakui eksistensinya sebagai sifat maknawiyah. Berbeda dengan kaum filosof, ahli filsafat, mereka menafikan baik sifat ma'ani maupun maknawiyah dan bahkan menetapkan kebalikannya. Sampai mereka menyatakan bahwa Allah sekali tidak punya ilmu, baik dengan zat atau sifat di luar zatnya. Allah tidak punya ilmu, Allah tidak punya kudrat, Allah tidak punya iradat. Itu kaum filosof, ya, orang-orang ahli filsafat. Sehingga mereka ini apa? Karena keyakinannya adalah maklul disandarkan pada ilatnya, tabiat atau matbu disandarkan pada tabiat. Sehingga seperti apa? Ulat-ulat dalam buah itu. Ulat dalam buah ngerti sampean? Set bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya set. Set itu menurut orang-orang ahli filosof itu muncul dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh Allah. Jadi kalau misalnya ada daging yang membusuk kemudian muncul ulat, ulat itu tidak ada yang menciptakan kecuali yang memang itu alami, tumbuh dari daging yang membusuk. Jambu yang membusuk ada ulatnya. Mereka meyakini ulat itu tidak diciptakan Allah, tetapi itu murni dari apa? Ya dari buah-buahan yang membusuk itu. Nah, penafian terhadap sifat-sifat Allah ini adalah salah satu dari 3 pendapat kaum filosof yang menyebabkan mereka dihukumi kafir. Adapun yang selainnya adalah, maksudnya selainnya itu apa? Menafikan kehidupan akhirat yang bersifat fisik, menetapkan kehidupan akhirat bersifat ruhani. Derajat kenabian dapat diusahakan oleh manusia. Ini pendapatnya filosof. Jadi orang-orang ahli filsafat itu berpendapat kalau kamu pengen jadi nabi, bersihkan diri dari sifat-sifat tercela, kemudian isilah dengan sifat-sifat terpuji. Seperti ajaran kaum tasawuf kan membersihkan jiwa dari sifat tercela, mengisinya dengan sifat terpuji. Kemudian bersemedi akan jadi resi. Resi nanti munggah naik tingkatannya naik sampai menjadi nabi. Itu menurut pandangan orang ahli filsafat.
Ada juga ulama yang menambahkan pendapat mereka yang keempat, yaitu pengingkarannya terhadap keterhubungan ilmu Allah dengan juziyat. Juziyat itu apa? Allah, kalau kita itu berkeyakinan bahwa Allah itu mengetahui kejadian di alam semesta ini sampai detail. Detail itu namanya juz'iyat. Menurut ahli filsafat, Allah itu kalaupun tahu itu tidak detail. Jadi misalnya ada fenomena hujan. Hujan itu selama 1 jam misalnya, berapa tetes yang turun ke bumi air hujan itu? Menurut ahli filosofi atau ahli filsafat, Allah tidak tahu. Yang Allah tahu adalah bahwa sekarang hujan. Lah kalau Allah itu hanya sekedar ngerti sekarang hujan, lah kita pun juga ngerti. Lalu apa kemudian perbedaan antara Allah dengan kita? Kalau begitu ceritanya. Nah, sementara kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah itu mengetahui sampai detail kejadian di muka bumi. Nah, di dalam ini Imam Ad-Dasuki memberi komentar. Coba dilihat dalamnya. Maksud kaum filosof di sini ini adalah setiap orang yang sama akidahnya dengan akidah mereka yang rusak. Jadi yang dianggap kafir ini kaum filosof itu siapa filosof? Setiap orang yang meyakini keyakinan sama dengan keyakinan ahli filsafat. Meskipun kita bukan orang yang ahli filsafat, tapi kalau keyakinan kita sama dengan ahli filsafat, menurut Imam Ad-Dasuki itu tergolong orang-orang ahli filsafat yang rusak akidahnya. Ini adalah apa? Perbedaan antara kaum Mu'tazilah dan kaum filosof. Mu'tazilah masih tidak dihukumi kafir, karena mereka tidak mengakui sifat ma'ani saja, tapi mengakui maknawiyah. Kalau ahli filsafat itu tidak ada maknawiyah, juga tidak ada ma'ani. Walihadzalan krono iki. Nah, wal farqu utawi perbedaane bainal ijadi ing dalam antarane mujudaken ala tariqil illati ing atase dalane ilat wal ijadi lan mujudaken ala tariqi tabai ing atase cara watek. Perbedaan antara penciptaan dengan cara ilat dan dengan cara tabiat. Wa ingkana senajan ono karone iku mustarikaini kang sekuton karone fi adamil ikhtiyari ing dalem ora onone milih, meskipun keduanya baik thariqil illah wa thariqit tabai sama-sama meniadakan ikhtiar. Di mana perbedaannya? Iku annal ijada saat temene mujudaken bitariqil illati kelawan dalan ilat iku la tatawaqafu ora kandhek apa ijad ala wujudi syartin ing atase onone syarat walan tifa imani lan ora sepine manek wal ijada lan sak temene mujudaken bitari kitabai kelawan dalan watek iku ya tawaqqafu kandhek apa ijad ala dzalika ing atase mengkono-mengkono intifa imane. Perbedaannya adalah bahwa penciptaan dengan cara ilat tidak tergantung pada wujudnya syarat
dan tidak adanya manek. Jadi penciptaan dengan cara ilat tidak tergantung pada wujudnya syarat dan tidak adanya manek. Lah sedangkan penciptaan dengan cara tabiat tergantung adanya syarat dan tidak adanya manek. Misalnya begini, kalau tabiat dengan bitori kitabai watak, penciptaannya itu tergantung. Kalau syaratnya terpenuhi dan tidak ada yang menghalangi, maka akan terjadi. Misalnya begini, ada dulu di kelas 1 saya contohkan tentang memahami hukum adat. Ada api bersentuhan dengan kertas, pasti terbakar atau tidak? Ini tergantung syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau syaratnya terpenuhi, ada penghalang atau tidak. Misalnya sudah ditempelkan, syaratnya terbakar itu kan kalau apinya menyentuh kertas dan tidak adanya penghalang. Meskipun ada syarat sudah lengkap, tapi penghalangnya kalau ada tidak akan terjadi. Apa misalnya? Sudah ditempelkan antara api dan kertas, tapi kertasnya basah. Basahnya kertas itu namanya manek, sehingga tidak terjadi terbakar. Nah kalau bitorikil ilat itu tidak tergantung ada terpenuhinya syarat dan tidak adanya manek atau tidak. Pokok lek wis dicopno murup ngono. Sekakel lek diceglekno mesti murup. Itu begitu ya. Walihada sama, kalau banyak contohnya. Kalau kamu pahami fenomena ini dengan bitorikil tabai au bitorikil ilah, maka setiap orang yang menikah itu pasti punya anak, pasti. Kenapa tidak pasti punya anak sekarang dalam kenyataan? Karena Allah menciptakan sesuatu itu dengan kehendak Allah, bukan dengan cara bitorikil ilah au bitorikil tabai. Secara alami tidak. Kalau Allah tidak kehendaki, meskipun diusahakan tetap tidak akan. Nah, ini keyakinan kita. Jadi tipis perbedaannya ya. Kita memahami fenomena itu tipis perbedaannya. Bisa jadi kita terlempar dalam kubangan kekufuran yang menyesatkan. Kalau sampai salah memahaminya. Walihadalan krono iki Walihadalan krono iki li ajli adami tawakkufi fil awal wa tawakkufi fisani ai bitorikil ilah wa bitorikil toba. Yalzamu tetap apa iqtiranul ilati bebarengane ilat bimakluliha kelawan kang den ilati ilat. Contone kata harukil usbu'i kaya obah-obahe pira-pira driji ma'al khatami sartane ali-ali. Allati hiya kang utawi khatam iku fihi tetep ing dalem usbu' masalan kelawan umpamane. Karena itu ilat pasti bersamaan dengan maklulnya. Contohnya apa? Seperti gerakan jari bersamaan dengan cincin yang ada pada jarinya. Dan tabiat tidak pasti bersamaan dengan yang ditabiatinya. Seperti hidupnya api bersamaan dengan kayu. Sebab apa? Sebab terkadang kayu tidak terbakar ketika bersamaan dengan api. Kenapa? Karena wujudnya manek. Apa tadi? Seperti yang saya contohkan, kayunya basah.
Wala yalzamulan ora tetep apa iktiranu tabiati bebarengane tabiat bimatbu'iha kelawan kang den wateki tabiat. Contone ka ikhrokin nari koyok ngobongi geni ma'al khatabi sartane kayu. Li'annahu krana satemene khatab iku qad la yakhtariku. Terkadang ora kopong apa khatab binari sebab geni liwujudi mani'en krana anane mane. Wa huwa utawi mane iku albalalu teles fihi ing dalem khatab. Masalan kelawan umpamane au takhallufi syartin utawa kerine syarat. Contone kaadami mumasatin nari kaya ora onone bersentuhane geni lahu maring khatab. Wa hadza utawi iki iku fi hakil hadisi ing dalem hake barang kang anyar. Jadi bisa jadi kayu itu tidak terbakar karena memang syaratnya tidak terpenuhi. Apa syaratnya api membakar kayu? Kalau api itu bersentuhan dengan api. Nah, pemahaman ini adalah untuk memahami fenomena hadisat atau barang yang baru. Ada barang yang baru. Ini argumentasi yang panjang. Argumentasi yang panjang. Wa amal bari anapun utawi Allah kang moho bebas. Iku falau kana lamun ono apa fi'luhu perbuatane Allah iku bitakliri kelawan alasan au bitabai utawa klan watek lazima mongko wajib apa kidamul fi'li disike perbuatan fihi ma ing dalem ta'lil wa tabai ma'an halih bareng liwujubi kidamihi krana tetepe kidame Allah Ta'ala waqtiranil fi'li lan bebarengane perbuatan khina idin ing dalem nalikane iki fi'lu biwujudihi kelawan wujude Allah. Amma ala taklili anapun utawi ing ngatasé taklil gawe alasan iku fadhahirun pertelo. Adapun bagi Allah yang maha bebas, andai kata perbuatan Allah itu terjadi dengan cara ilat atau tabiat, maka hal itu menetapkan kekidaman perbuatan Allah dalam kedua kondisi ini secara bersamaan. Kenapa? Karena wajibnya sifat kidam Allah dan wajibnya kebersamaan perbuatan Allah dalam kondisi yang semacam ini dengan wujudnya Allah. Kebersamaan perbuatan Allah dengan wujudnya Allah berdasarkan anggapan Allah adalah ilat. Maka sudah jelas, adapun berdasarkan bahwa Allah melakukan perbuatan dengan tabiatnya, maka tidak sah ada pencegah di sana. Bila tidak, maka tidak akan ada perbuatan Allah untuk selama-lamanya. Sebab pencegah atau mane itu pasti qadim, dan sesuatu yang qadim tidak akan sirna selamanya, dan tidak sah tertundanya syarat karena pasti menyebabkan tasalsul. Pasti menyebabkan tasalsul. Amma falayasihu ayyakuna sama ing dalem kono-kono panggonan apa maniun manek wa illa lamuna ora lazima mongko tetep apa alla yujada yen to ora ditemu apa al fi'lu penggawean abadan ing dalem saklawase li anna dzalikal mani akrana sak temene mengkono manek iku layakunu ora ana apa manek
iku illa qadiman kejaba qadim. Wal qadimu utawi qadim iku layan adimu ora sirna apa qadim abadan ing dalem saklawase. Wala yasihu lan ora sah apa takhirus syarti kerine syarat lima maring perkara yalzamu kang tetep alihi ing atase mah apa minat tasalsuli tasalsul. Faliha dalan krono arai iki alasan kulna berpendapat ingsun fima ing dalem argumentasi sabako kang dhisik apa mah annahu sak temene annahu sak temene kelakuan iku yalzamu tetep ala takdiri ta'lili ing atase ngira-ngiraaken alasan awit tabai utawa watek fi haqihi ta'ala ing dalem hae Allah ta'ala apa kidamul makluli disike kang den ilati awil matbu'i utawa kang den wateki wa qad qama halih temen-temen jumeneng apa al-burhanu dalil kang pertelo ala wujubil khudusi ing atase wajibe anyar likul lima keduwe saben-saben perkara siwahu kang saliyane Allah Karena itu dalam penjelasan yang telah lewat aku berpendapat, kata Imam Sanusi, berdasarkan pengandaian taklil dan tabiat bagi Allah Ta'ala, maka yang diilati dan yang ditabiati pasti akan kidam. Padahal sudah ada dalil yang jelas yang menyatakan wajibnya sifat khusus bagi sesuatu selain Allah. Dan atas wajibnya kidam dan bakok bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pasti tersimpulkan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha berbuat murni atas pilihannya. Fata'ayyana mongko dadi pertelo anna opo annahu sak temene Allah Ta'ala iku fa'ilun dat kang lakoni bimakhdil ikhtiyari kelawan murnine milih wa batalalan batal opo madhabul falasifati madhabe ahli filsafat wa tabai'ina lan wong kang ahli watek naturalisme, aliran naturalisme tabai'in adalah muga-muga nginohum ing falasifah wa tabai'in sapa Allahu Gusti Allah wa akhlalan ngasoraken sapa Allah minhum ing falasifah wa tabai'in al ardo ing bumi. Sehingga dari sinilah argumentasi madhab filsafat dan orang-orang naturalisme akan gugur, batil, tidak benar, tidak dapat diterima oleh akal. Nah, walhasilu anna aqsamal fa'ili jiddawa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
wa mu'afati minal fitani rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.